Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu pernyataan yang mengatakan jatuh cinta itu biasa, tetapi bertahan pada cinta itu luar biasa. Apa maksud dari pernyataan ini? Kita bisa melihat dari kata bertahan, adanya suatu komitmen atau keterikatan dari hati untuk setia pada suatu pilihan. Nah, tentu ini berhubungan dengan perjuangan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Sabtu 2 Mei 2020, gereja kita memperingati seorang kudus, Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Santo Athanasius merupakan pembela terbesar ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus dan juga penjelmaan sabda menjadi manusia. Ia merupakan uskup Alexandria, Mesir pada saat itu dan dikenal sebagai seorang pendoa ulung. Suatu ketika ia pergi menghadiri konsili Nikea yang saat itu diadakan untuk membela gereja dari ajaran sesat Arianisme. Uskup ini juga dikenal sebagai uskup yang banyak menulis. Tulisannya berisi tentang pembelaan iman dan ajaran iman yang benar. Santo Athanasius meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari-hari sebelumnya kita disuguhkan dengan pengajaran Yesus tentang roti hidup. Dan Injil hari ini, yakni dari Yohanes 6 ayat 60-69, merupakan penutup dari simpulan atau wejangan Yesus tentang roti kehidupan itu. Namun kisah ini ditutup dengan nada pesimis atau sedih, yakni saat penginjil Yohanes menuliskan kata-kata seperti ini. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti dia. Kisah ini menggambarkan krisis iman yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, padahal sebelumnya mereka akan selalu mengikuti kemana Yesus pergi, mencari Yesus sampai ketemu saat mereka tidak melihat Yesus. Tetapi agaknya sulit bagi mereka untuk memahami kalimat-kalimat Yesus. Namun di tengah banyaknya murid yang mengundurkan diri dan pulang ke rumah mereka masing-masing, ada juga yang masih bertahan. Walaupun sebenarnya Yesus tidak membujuk agar mereka tetap bertahan. Yesus tidak meminta mereka untuk tetap setia. Sebaliknya, Yesus menantang mereka dengan kata-kata, ikut atau tidak. Yesus menghadapkan mereka pada pilihan mengikuti Dia atau tidak. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, dalam kalimat tanya ini, Yesus menegaskan bahwa tak ada paksaan apapun berkaitan dengan dirinya dan menganggap lumrah seandainya para murid tidak lagi mengikutinya. Yesus seakan memaklumi jika para murid itu pergi meninggalkannya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ada kata mau yang diletakkan Yesus dalam kalimat itu. Mengikut Yesus memang lebih berdasarkan kemauan dibandingkan kemampuan logika atau kemampuan intelektual seseorang. Kemauanlah yang memampukan orang menjadi setia. Kemauanlah yang membuat para murid itu untuk berdiri di samping Yesus. Dan itulah yang dinyatakan Petrus. Atas pernyataan Yesus, Petrus menjawab dengan pernyataan pula, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Di sini Petrus malah menantang Yesus untuk menjawab pernyataannya. Siapakah yang lebih layak diikuti ketimbang engkau?
sang guru dari Nazaret? Kalimat tanya Petrus bukan tanpa alasan. Petrus menegaskan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan ini dalam tanda kutip adalah diri Yesus sendiri. Dan dilanjutkan Petrus, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan karena itu Petrus memilih untuk tetap setia karena dia tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka percaya dan mencintai Dia. Bagi mereka, Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Karena mereka sudah bisa melihat Yesus dengan hati. Karena itu sekalipun mereka dikecam, mereka tidak mau meninggalkan Dia. Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Karena Yesus sudah hidup di hati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita mengalami dinamika. Ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, menangis, tertawa, dan sebagainya. Mungkin kita saat merasakan tantangan yang berat, kita merasa bahwa ajaran Tuhan terlalu berat untuk diikuti. Kita mengatakan mustahil untuk mengikuti ajarannya yang demikian keras dalam pandangan kita. Karena itu, jangan karena suatu tantangan yang berat, karena suatu cobaan, karena suatu malapetaka, kita meninggalkan komitmen kita dan tidak setia kepada Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama membangun komitmen